Oke, Hedor Depok hadir Kak Salwa. Oke, salam untuk Depok. Nah, teman-teman boleh dong di sini kita bakal ada sesi sharing nih bareng Mas Bams dari timnya billionairesstore.co.id nih. Nah, boleh dong teman-teman kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan seputar tadi cara closing anti pusing, terus seputar misalkan cara nge-closingin konsumen dan lain-lain. Nah, boleh banget di-share di kolom chat, nanti kita bakal sharing-sharing bareng sama Mas Bams. Oke. Sip. Nanti di-share ke grup, Mbak. Siap, insya Allah recordnya akan di-share ke grup, tapi karena ini nggak streaming YouTube, jadi insya Allah di besok akan selalu share di semua grup KBM dan juga komunitas produsen muslimah. Nah, aku juga sekalian mau ngingetin nih ke teman-teman, di komunitas bisnis muslimah, hari Jumat nanti bakal ada giveaway, yaitu bagi-bagi surprise box, dan di akhir bulan nanti kita bakal adain sayembara, bukan sayembara ya, tapi kita bakal bagi-bagi modal usaha senilai 12 juta. Jadi, untuk teman-teman yang udah hadir malam ini, aku mau ngingetin supaya teman-teman terus ingat nih, kalau misalkan hari Jumat kita bakal ada giveaway, dan di akhir bulan nanti kita bakal bagi-bagi modal usaha senilai 12 juta. Nah, tadinya tuh aku sedikit curhat dulu ya teman-teman di komunitas bisnis muslimah. Tadinya tuh aku mau bagi-bagi modal usahanya tuh di awal bulan, tapi kata tim kayaknya bagus di akhir bulan deh Teh Awa. Karena aku kan kalau misalkan di kantor bilangnya Teh Awa ya, pasti teman-teman udah tahu. Nah, jadi katanya mending di akhir bulan aja. Biasanya akhir bulan kan pada banyak nih yang harus dikeluarin, misalkan untuk bayar supplier, untuk bayar gajian karyawan, dan lain-lain. Jadi saat yang pas banget kalau misalkan kita bagi-bagi modal usaha senilai 12 juta. Jadi teman-teman wajib ngikutin terus kegiatan-kegiatan yang ada di komunitas bisnis muslimah. Assalamualaikum, Bekasi hadir. Waalaikumsalam, Mbak Harnis. Kaget. Oke, nah dari tadi aku udah ngomongin Mas Bam terus nih. Langsung aja kita undang nih Mas Bams dari timnya Billionaire Store. Halo Mas Bams. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Bams suaranya kecil nih. Suaranya kecil. Oke, coba. Sekarang besar? Nah, udah. Besar ya. Siap. Nah, Nah, gimana kabarnya Teteh Salwa? Sehat? alhamdulillah sehat. Gimana nih Mas Bams kabarnya? Sehat? Alhamdulillah di daerah saya turun hujan ini. Sama nih, di daerah Cianjuang juga. Dari tadi siang malah kita nggak bisa pulang nih, masih di kantor. Masih di kantor jam segini? Iya, Luar betul biasa. banget. Luar biasa, luar biasa. Demi untuk mama nih, mama yang ada di sini nih. Jadi Oh iya. kita tuh pasukannya mama nih, Mas Bam. Jarang banget ada bapak-bapak. Tapi kadang di beberapa webinar kita ada bapak-bapak, cuman memang mayoritasnya adalah emak-emak gitu. Para perempuan-perempuan hebat. Nah, oke, gimana nih Mas Bam? Langsung dimulai aja atau mau perkenalan dulu kali ya? Boleh. Oke, silakan Mas Bam. Oke, teman-teman para mama super ya, kita ketemu lagi di webinar. Perkenalkan sebelumnya nama saya Mas Bam. Nah ini mungkin saya mewakili teman-teman dari Billionaire Store. Nah mungkin pada malam hari ini saya bukan maksud mau mengajari teman-teman di sini gitu atau menggurui, tapi sekedar sharing aja apa yang saya dapatkan, apa yang teman-teman lakukan gitu ya di Billionaire Store. Semoga bisa menginspirasi teman-teman di sini khususnya para emak-emak gitu ya yang luar biasa malam-malam gitu ya, bukannya ngobrol sama suami gitu ya, bukannya main sama anaknya, tapi malah nontonin saya gitu ya. Aduh, jadi terharu saya mah gitu ya. Semoga bermanfaat lah ya 1 jam ke depan nanti. Gitu teh. Mas Bams ini ada dari Mak nih, katanya suaranya masih kecil, Mas Bams. Suaranya masih kecil, coba. Sekarang udah gede kah suaranya? Cek. Belum. Udah. Oke, Ada, sip. Ada. Oke. Aman ya teh ya? Aman. Oke, langsung aja. Ini share screen. Langsung. Boleh langsung aja. Langsung share screen. Ya.
Kelihatankah slide-nya? Oke, sudah terlihat. Oke, bismillah. Saya izin mulai ya, Teh ya. Silakan Mas Bams. Oke, bismillahirrahmanirrahim, teman-teman ya. Pada kesempatan malam hari ini, saya ucapkan terima kasih buat Teh Salwa gitu ya, yang sudah mengundang saya gitu ya untuk sharing bersama para mama super yang hadir luar biasa 113 orang ya pada malam hari ini. Wah, luar biasa. Padahal di luar hujan ya, antusiasnya ini luar biasa para mama. Nah, semoga ya hujan tidak menyurutkan semangat para mama di sini gitu ya, khususnya untuk sama-sama belajar lah ya. Nah, jadi pada malam hari ini saya dipercaya oleh Teh Salwa gitu ya dan tim untuk sharing gitu ya bersama Mama Super di sini yang insya Allah nanti kita akan bahas ya cara closing anti pusing itu seperti apa gitu ya, dan kebetulan saya belajar banyak di Billionaire Store dan insya Allah akan saya bocorkan gitu ya apa aja yang mesti nanti para mama lakukan. Oke, bismillah. Nah, ini ada slide-nya ya sambil perkenalan. Jadi yang belum kenal ya teman-teman ya, ini saya pertama memulai bisnis tuh dari kelas 3 SMA ya. Jadi nanti ada fotonya lah, surprise. Kok bisa kelas 3 SMA udah bisnis ya? Sederhana, kalau kata orang Sunda saya itu bakat ya. Bakatku butuh. Nah, kayak gitu. Jadi dari zaman sekolah gitu ya, saya udah mengerti akan yang dinamakan cuan ya, uang ya, bukan cinta gitu ya. Kalau cinta Dilan ya, kelas 3 SMA. Jadi waktu itu pas mau ujian nasional, yang lain mah masih pada mikirinnya gimana nanti TUN lulus atau enggak, saya mau udah mikirin ke depannya. Oh, nanti tuh bakal ada libur, nganggur kayaknya nggak enak, tapi gimana caranya produktif bisa menghasilkan. Nah, udah kayak gitu dulu. Karena lingkungan saya jujur gitu kan orang-orang yang berada gitu ya, apapun yang mereka minta pasti dikasih sama orang tuanya. Nah, kebetulan kalau saya mah tidak seperti itu gitu ya, harus berusaha dulu gitu kan. Ya adalah keluarga cukup gitu ya, tapi tidak bisa apa ya istilahnya mah dihambur-hamburkan gitu. Nah, dari situ saya pengen mandiri gitu ya. Jadi pengen bisnis dan kebetulan bisnisnya qadarullah diketemukan sama bisnis jaringan gitu ya. Sampai sekarang alhamdulillah gitu ya, tembus di 12.000 reseller sampai ke luar negeri adalah lumayan gitu ya jaringan di sana. Sampai akhirnya mendapatkan reward ya 7 trip lumayan Asia Eropa dan cash reward $15.000 dan alhamdulillah waktu itu kita mulai bisnis dari zaman 2010 offline sampai 2012 kita mulai pakai yang namanya BlackBerry. Nah, mungkin Teh Salwa pernah atau teman-teman di sini ngalamin yang namanya handphone sejuta umat ya. Itu namanya BlackBerry Gemini gitu ya. Yang kita ketik itu ada suaranya tak 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 tak, tak gitu ya. Nah, waktu itu saya sampai punya BlackBerry-nya tuh 4 atau 5. BlackBerry. Jadi saya bukan jualan handphone gitu ya, karena BB itu pinnya tuh terbatas 2.000 kalau nggak salah. Nah, jadi kita temukan pola sampai akhirnya kita bisa ya mulai dari BlackBerry kita ngulik, tambahkan pin, tren segala macam, dan dari situ bisa menghasilkan. Kebayang orang offline yang harus ketemu orang untuk mungkin menjelaskan produk kita, untuk menjual produk. Nah, ini ada teknologi di mana kita cuma ketak-ketik, tapi bisa omset datang. Oh, dari situ pokoknya sumringah banget lah, ya. Nggak harus keringetan, ya. Nggak harus banting bibir, nggak harus banting tulang, cukup banting jempol aja, gitu ya, kalau dulu itu. Jadi, alhamdulillah menemukan polanya sampai ketemu yang namanya paid promote waktu itu di zaman Twitter, ya. Dan alhamdulillah, gitu ya. Nah, waktu itu kita menemukan pola dan kita membentuk yang namanya komunitas di Bandung tuh, namanya komunitas Dreams Come True. Ya, jadi buat teman-teman waktu itu yang kita target marketnya mahasiswa, teman-teman yang pengen bisnis, nggak punya mentor, nggak punya produk, nah kita sediakan caranya dengan kerjasama menjualkan produk kita. Nah, sampai akhirnya kodarullahnya ketemu sama Kang Dewa dan tim gitu kan untuk kolaborasi dan saya masuk ke Billionaire Store dan alhamdulillah dipercaya juga menjadi mentor di Billionaire Academy khususnya untuk kerjasama di luar dari buku edukasi. Karena yang seperti kita ketahui, mungkin ya teman-teman di sini ada yang sudah mempunyai buku Billionaire Store. Nah, kalau di Billionaire Store kan hanya buku edukasi bisnis ya. Nah, tapi tidak bisa kerjasama dengan produk-produk lain. Nah, insya Allah di Billionaire Academy bisa memfasilitasi kita untuk bisa berkolaborasi. Nah, itu kenalan singkatnya, teman-teman ya. Nah, ini cerita dulu ya, teman-teman. Jadi, kalau nggak percaya, nah ini SMA saya tuh ya, kelas 3 SMA mau UN. Nah, ya,
Jadi buat para emak-emak gitu ya yang tahu bisnis jaringan yang ada namanya support sistemnya unicorn. Nah, pasti senyum-senyum deh ya, jalan badak singa waktu itu. Nah, ini jadi ya seperti biasa gitu ya, anak SMA pada umumnya gitu ya, yang sukanya hobinya touring gitu ya. Nah, jadi waktu kelas 3 SMA saya berbeda dengan teman-teman yang lain. Teman-teman yang lain nongkrong gitu ya, pacaran gitu ya, terus touring ya. Saya juga kadang ikut touring kadang gitu, cuma bolos-bolos. Tapi sisanya saya habiskan waktunya untuk ya bisnis gitu. Karena ya saya ada satu momen di mana di salah satu seminar ada si pembicaranya bilang gitu ya, lebih baik ya kita kehilangan masa muda kita daripada kita kehilangan masa depan kita. Wah, dari situ saya berpikir kayaknya lumayan banget kalau misalkan kita bisa gitu ya meringankan beban orang tua itu pertama. Yang kedua, kayaknya enak banget ya kalau misalkan kita pengen beli sesuatu beli sesuatu itu berdasarkan apa yang kita butuhkan dan kita punya dananya gitu ya. Jadi nggak minta ke orang tua dulu, nggak harus drama-drama dulu gitu ya. Pengen, kalau teman-teman saya tuh banyaknya drama gitu waktu itu. Saya pengen motor gitu. Nggak boleh, nanti ada polisi belum punya SIM, terus ngunci di kamar, terus ya nggak makan gitu ya, nangis-nangis. Kayaknya drama banget gitu ya dulu waktu zaman sekolah tuh. Jadi merayunya tuh merayu seperti itu. Nah, saya nggak mau gitu kan. Karena ya udahlah gitu kan, toh laki-laki juga gitu ya, berusaha lah gitu kan. Nah, akhirnya ketemu sama suatu bisnis dan alhamdulillah tuh kan muka culun-culun dulu gitu ya. Sekarang dia masih culun lah ya. Nah, ini jadi jualan produk peninggi badan dulu. Nah, ini waktu hitam putih berarti saya lagi ujian ya, kuliah gitu kan. Orang mah udah beres kuliah nyantai nongkrong pacaran gitu ya, biasa lah nongkrong-nongkrong. Saya mah udah langsung ke stokis packing-packing barang ke JNE nulisin paket kayak gitu karena ya 5 BlackBerry, wah luar biasa kan ya, ini ngebales, wah pokoknya mah semangat, antusias, bingung, pokoknya campur aduk lah. Nah di situ saya berpikir bahwa ini bisnis menghasilkan, seminggu saya semangat, sebulan saya semangat, 3 bulan saya stres. Stresnya kenapa gitu ya? Karena kayaknya uangnya ada, tapi saya nggak bisa menikmatin hasilnya gitu, kebayang nggak? Pas makan saya handphonean bebean gitu ya, terus pas ngobrol sama orang lain ya kasarnya mas saya autis sendirian karena lumayan nih orderan gitu ya, sehari itu waktu 2013 atau 14 saya masih ingat, itu sehari itu bisa sampai 5 sampai 6 juta omset, bayang nggak sehari gitu ya. Nah jadi saya berpikirnya bahwa ini lumayan gitu ya, besar penghasilannya, cuman gitu kan saya nggak punya waktu. Nah, pernah nggak ngerasain teman-teman di satu titik di mana orderan ada, lancar, rekening mah cering-cering gitu ya. Tapi kayaknya waktunya tuh kok nggak ada gitu ya. Orang lain mau liburan, kita masih sempat-sempatnya ya mungkin waktunya istirahat kita ngebalesin chat gitu kan. Kalau nggak dibalas gimana sayang gitu, dibalas capek gitu kan. Nah, akhirnya saya ketemulah sama mentor bisnis saya gitu. Dan saya bilang gitu ya, ini gimana sih bisnis tuh gitu. Saya oke lah ini sudah punya penghasilan, tapi kok kayaknya masih sibuk gitu kan. Wah itu ya. Nah jadi mentor saya itu cuman senyum-senyuman aja gitu ya, dan cuman ngasih tahu ke saya jangan jadi Superman, jadilah super team gitu kan. Kasarnya kamu bisa jualan gitu ya, sehari omset 5 jutaan ya, berarti sebulan ya 100 jutaan gitu ya. Nah tinggal copy paste ya, tinggal duplikasikan orang-orang yang seperti kamu. Nah, disitulah saya ternyata kalau kita mau sukses, ternyata kalau kita mau besar, ya kita harus melipat, ya harus melipat orang-orang yang memang bisa ya bertumbuh, ya yang pokoknya mah yang bisa jualan yang seperti kayak kita copy paste gitu bahasanya. Nah, di situ saya mulai berpikir gimana caranya, gitu. Karena kalau misalkan kita jualannya ya sendirian gitu kan, pasti ada limit, pasti ada batas gitu. Kita mungkin ada sakit, mungkin kita lagi ada kegiatan, mungkin kita nggak bisa online terus. Nah, di titik itulah omset pasti turun. Nah, ketika omset udah turun, mulailah yang disalahkan siapa? Wah, kitanya sih, bisnisnya sih, keluarganya sih, kucingnya sih, pokoknya semua jadi kambing hitam gitu. Padahal yang salahnya itu siapa? Ya di kaca aja ngelihat tuh. Di kaca ada siapa? Ya ada diri kita sendiri. Nah, kadang kita tuh menyalahkan keluar, ya, tapi kita juga tidak mengevaluasi diri kita sendiri gitu.
Nah, banyaknya di situ. Ya, semoga teman-teman di sini nggak ada yang seperti itu ya, para mama gitu ya. Nah, pokoknya mah lancar-lancar, jualannya tidak ada drama gitu ya. Amin gitu ya. Nah, makanya ada quotes gitu ya di sini, jualan sendirian itu ngeselin. Jualan pakai tim itu nyenengin. Nah, maksudnya gimana? Ya sendirian tuh ngeselinnya tuh kita nggak bisa bebas gitu ya. Ya kita mungkin punya orang tua, kita punya anak, kita punya suami gitu ya. Mama di sini punya suami yang harus mungkin dilayanin gitu ya. Yang harus mungkin dipersiapkan mungkin sarapannya gitu kan, bajunya segala macam. Masa iya habis waktunya sama calon customer sama orang-orang yang mau beli itu aja setiap harinya. Kan kita nggak bisa nikmatin waktu ya, bahasanya tuh me time, quality time gitu ya. Masa di handphone aja gitu ya. Nah, maka gitu ya, pada malam hari ini kita akan bahas gimana caranya Mas Bam gitu ya, cara closing anti pusing ya, karena ini yang saya alamin dulu ya. Kalau misalkan saya hanya berputar di situ-situ aja ya masalahnya sederhana, capek sibuk, nggak ada waktu ya. Uangnya ada tapi ya percuma gitu ya. Kalau misalkan pegal-pegal ya diurut gitu ya kan nggak enak juga kayak gitu. Nah makanya ya buat teman-teman kuncinya, nah, silahkan kalau ada yang mau nyatet ya, ada 3 poin ya. Pertama penjualnya, kedua pembelinya, ketiga penawarannya. Jadi kalau misalkan kita pengen ya jualannya nggak pusing, ya perbaiki 3 hal ini. Saya nggak akan terlalu membahas teknis gitu ya. Ini kita bahasanya insya Allah mudah dicerna gitu ya. Nah, jadi ada 3 poin ya. Pertama penjualnya, kedua pembelinya, yang ketiga penawarannya. Ya, kalau misalkan kita pengen closing-nya anti pusing. Nah, di slide pertama ya, nggak tahu kenapa gitu ya, di Blender Store udah sekitar 2 tahun lebih berarti ya, itu ketika ngelihat ya, mengikuti gitu ya, dan mendengarkan Kang Dewa bicara di sebuah workshop gitu ya, entah extreme funneling, entah produk launch dynamic, entah personal branding dan lain sebagainya. Sesi pertama tuh ya itu membahas bukan teknis tapi yang namanya mindset. Ya, entah kenapa gitu. Pas saya ngelihat, oh ternyata mindset inilah fondasinya. Jadi kalau misalkan kita berpikir ya, ibarat rumah gitu ya. Nah, rumah tuh kan sebagus-bagusnya pasti butuh fondasi yang kuat. Percuma fondasinya nggak kuat gitu ya. Ya, sebagus bangunannya ya, sebagus catnya gitu ya, itu akan roboh. Nah, sama di bisnis pun. Kalau mindsetnya nggak kuat gitu kan, ya percuma. Karena ada quotes mengatakan ubah mindsetnya, rubah omsetnya. Jadi kalau misalkan kita hanya berpikirnya untuk ngejar jualan, capek. Ada limit. Ya. Kalau misalkan kita, saya pengen omset 10 juta, udah achieve 10 juta. Biasa namanya manusia. Saya pengen ngejar 100 juta, gitu. 100 juta tercapai. Gitu ya. Saya pengen ngejar 1 M, 10 M. Ya, mau sampai kapan kalau ngejarnya hanya sebatas angka doang. Ya, tapi kenapa enggak kita luaskan niatnya gitu ya. Kalau misalkan kita mau jualan tuh lebih bermanfaat lagi buat orang, pengembangan dirinya kita punya gitu, dari segi keilmuannya nambah apapun itu ya, maka di awal gitu kan, ini yuk sama-sama kita jangan jadi fix mindset tapi jadilah grow mindset ya, di pojok kiri gitu ya, fix versus grow gitu ya. Jadi kalau fix tuh ya contoh lah ya, teman-teman susah gitu ya, para mama di sini ngulik jualan tuh aduh ya Masya Allah gitu ya. Ini harus ngutak-ngatik, mau closing satu pun, luar biasa gitu kan. Nah, ada satu momen mungkin kita pengen nyerah gitu. Udahlah, kayaknya saya mah nggak cocok jualan. Ya, udahlah saya mah jadi ibu rumah tangga biasa aja, misalkan. Tapi ada satu titik di mana sama-sama kondisinya, gitu mungkin belum closing gitu ya. Nah, tapi berpikirnya beda. Ya, saya akan gunakan cara yang berbeda mungkin gitu ya buat para emak nih yang lagi ngulik Facebook. Wah, di Facebook mah belum closing, kayaknya susah di online mah. Nah, ada satu mama lagi yang berpikir bahwa oh kayaknya jodohnya bukan di Facebook nih, market saya tuh. Marketnya kayaknya di Instagram nih, saya coba. Nah, kebayang nggak? Sama-sama emak-emak, sama-sama kondisinya, tapi beda pola pikirnya. Nah, itu yang mesti teman-teman terapkan di sini. Ya, kadang ya tadi gitu kan, ya kalau misalkan produknya jelek ya di tangan orang yang tepat laku, tapi kalau produk bagus di tangan orang yang tidak tepat gitu ya, itu akan melempem ya, sama gitu. Jadi jangan salahkan produknya, jangan salahkan marketnya, salahkan siapa ya, orangnya aja. Ya, pojok sebelah kanan ya ada fixed mindset dan grow mindset. Ya. Kalau misalkan pikirannya fix, orangnya tuh apa? Ngindarin tantangan ya. Orangnya memiliki hambatan,
menolak kritik, wah nggak suka dikritik, gua nanti kalau misalkan dikasih tahu saran bla 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 tuh saya udah tahu gitu-gitu doang, tapi nggak dikerjain, ya percuma hasilnya gitu-gitu aja makanya. Mudah menyerah dan putus asa, wah fixed mindset tuh. Tapi kalau grow mindset, wah suka tantangan, suka challenge, ya, menghilangkan hambatan, menerima kritikan, ya biar nambah bertumbuh lagi, mengejar reward dengan kerja keras, tidak pernah menyerah dan tidak pernah berputus asa. Nah mungkin standar ya yang diomongin mungkin para mama atau teman-teman sekalian pun sudah pernah gitu ya. Nah tapi, dilakuin nggak? Karena hal-hal sederhana kalau misalkan tidak nggak ngelakuin ya percuma. Hal-hal sederhana aja nggak ngelakuin, gimana hal-hal yang mungkin bisa ya menjadi perubahan yang besar, ya kita pun nggak sanggup gitu untuk ngejalanin. Nah makanya di sini gitu kan. Nah, kita bedah dikit ya. Ada yang namanya DISC ya. Nah, ini tuh gimana caranya sih kita bisa tahu karakter kita sebagai penjual. Nah, kadang nih ya kalau misalkan lagi jualan online kita tuh pakai perasaan gitu kan. Perasaan mah udah benar promosinya, perasaan mah copywritingnya udah bagus gitu ya. Perasaan mah saya udah pas respon tapi kok nggak closing. Nah, gitu ya. Nah, saya juga ngalamin ya. Nah, jadi ini ada rumusnya DISC, nah, di mana ini bisa istilahnya mah ngetes lah ya, kita tuh tipikal penjual tuh seperti apa sih. Nah, yang pertama tuh ada dominan ya. Ini orientasinya tuh pada tujuan dan tugas. Yang kedua, nah ini intim ya, orientasinya pada tujuan dan hubungan. Kalau yang S stabil, nah ini orientasinya pada hubungan dan proses. Dan yang C cermat itu orientasinya pada proses dan tugas. Contoh ya, penjual tipe D, saya nggak tahu nih tipe teman-teman yang mana ya. Penjual tipe D, nah biasanya orangnya tuh percaya diri, berbicaranya langsung to the point gitu ya. Lebih banyak bicara daripada mendengarkan. Nah, ini nih ya yang seru itu. Biasanya pada saat menjual, ya orang tuh menjelaskan ke calon pembeli ya itu yang dia tawarkan tuh sangat bermanfaat dan memberikan hasil yang nyata dan cepat bagi calon pembeli. Wah pokoknya mah ini mah bagus, udah beli aja. Ini mah laku, best seller, udah beli aja. Oh, to the point. Ya. Kelebihannya si tipe D ini gitu ya, itu meyakinkan calon pembeli gitu ya. Nah itu pokoknya mah mantep lah. Dia nggak mudah menyerah pada penolakan. Mudah memudahkan dan mempercepat proses pembelian agar tidak membuang waktu. Jadi kalau misalkan dia sudah menawarkan, oh ya udah closing bungkus, closing bungkus. Kekurangannya nggak sabaran, tidak adanya basa-basi, dan kurang meluangkan waktu untuk mengenal calon pembeli. Biasanya orang yang seperti ini, ketika ditanya dan sudah closing, siapa tadi yang beli? Oh bapak siapa ya tadi saya lupa, aduh lupa lah pokoknya dia udah closing lah. Nah ada orang-orang yang kayak gitu ya, itu namanya tipe D. Ada yang namanya tipe I ya, orangnya supel, semangatnya tinggi, banyak gerakan tubuh untuk mempergerakan sesuatu gitu kalau bicara. Ibu kalau misalkan mau hijab gitu, hijabnya yang gimana? Nah, pokoknya dipraktekin lah sama bahasa tubuhnya itu. Dan pada saat menjual ya, itu orang itu menciptakan suasana yang menyenangkan dalam proses penjualan dan secara spontan berusaha membangun hubungan pertemanan. Nah, kalau ini nih membangun hubungannya bagus ya. Pokoknya mah bisa friendly lah ya. Kelebihannya si tipe ini memancarkan semangat di setiap pertemuan. Oh, pokoknya dia semangat terus ya. Kedua, berusaha menyenangkan calon pembeli. Ketiga, terus menjalin hubungan jangka panjang dengan calon pembeli. Tapi, ada kekurangannya si tipe ini. Kurang menguasai produk knowledge. Wah, ini ya. Aduh, saya tuh mau promosi produk A, tapi bagus nggak ya, cocok nggak ya, misalkan skincare nih, bagus nggak ya nih buat muka yang berminyak, aduh pokoknya mah udahlah, semangat aja saya tanya deh orangnya, langsung chattingan gitu ya. Terlalu banyak mengumbar janji karena ingin menyenangkan calon pembeli. Nah, ini hati-hati ya, BBB ya, basa-basi busuk gitu ya. Nah, jangan sampai kayak gini, harus tulus ya, jangan modus ya. Nah, itu tuh ya. Nah, tipe S ya, sabar, ramah, mendengarkan dengan baik. Nah, ini tipe S nih, seru ya. Jadi kalau misalkan ada orang yang nanya, dia dijawab, ada orang yang mungkin komplain dan lain sebagainya, dia oke, ya gitu ya. Nah, ini tipe S nih ya. Ini berusaha meyakinkan customer bahwa Anda selalu siap untuk membantu customer dengan meminta mereka menghubungi Anda. Kalau misalkan ada keluhan silahkan chat aja ya. Nah biasanya kata-kata itu seperti itu, jangan usah sungkan, chat aja ini nomor saya. Nah misalkan kayak gitu tuh ya. Dari mulai pertanyaan, saran, kritik, keluhan, nah itu tuh pokoknya siap lah. Ya. Nah tipe S ini
itu pendengar yang baik, menjalin hubungan personal yang harmonis dengan calon pembeli ya. Tidak memaksa calon pembeli untuk mengambil keputusan cepat ya. Kalau misalkan nggak cocok, uangnya belum ada, nanti boleh ya kesini lagi barangkali. Nah, produknya masih ada, promonya masih ada, mungkin masih rezekinya, silahkan. Nah, itu tidak memaksa tuh tipe S tuh. Tapi kekurangannya, nah dia tuh ragu-ragu, kurang pede. Ya, aduh nggak enak, kalau misalkan saya mau ngejar mau ngechat tuh saya kayaknya nggak enak, takut ganggu. Nah ada perasaan yang kayak gitu tuh tipe S tuh ya, terlihat takut menyinggung ya, nanti takut kehilangan calon pembeli, aduh kalau salah nanti ibunya beralih ke pembeli yang lain, terus gimana. Nah, banyak yang nggak enakan lah ya. Nah terus membiarkan percakapan kemana-mana karena tidak ingin terkesan memaksa. Oh, pokoknya ngalamin gitu. Nah tipe S tuh. Dan tipe C, nah ini nih ya, teratur, detail. Kalau bicara produk knowledge, wah hantar. Kalau misalkan menjelaskan, dia tuh menggunakan fakta, data, angka. Tadi balik lagi, kalau produknya skincare, ini tuh BP POM-nya udah ada. Ya, jadi kalau misalkan pakai ini tanpa merkuri, misalkan, bahannya alami ya dari tumbuhan yang hidup di berapa puluh tahun yang lalu, pokoknya mah jelas lah pokoknya mah ya, disiplin dan patuh peraturan. Dan biasanya dia fokus pada kualitas produknya ya, dan didukung dengan tentunya angka, data, fakta ya, melankolis banget lah. Kelebihannya tipe C ini dia sangat menguasai produk knowledge ya. Yang kedua, dia dapat menjelaskan kelebihan dan kualitas produk dengan tepat dan akurat ya. Yang ketiga, menggunakan tadi ya fakta, data, angka sebagai pendukung untuk memperkuat penjelasan. Tapi, nah ini ada tapinya nih ya. Walaupun produk knowledge bagus, walaupun angka data dia kuasain, tapi ada kekurangannya tipe C ini. Ya, terlalu kaku mengikuti aturan sehingga kurang fleksibel ya dalam memenuhi kebutuhan calon pembeli. Jadi kalau misalkan A, B udah nggak bisa dinego lah kasarnya tuh ya. Tidak menyukai pendekatan agresif dan hubungan pribadi, ini orangnya nggak suka PDKT-an, nggak suka sama orang gitu. Ya mau enggak, jangan mau yang enggak. Nah udah to the point aja gitu, mau beli atau enggak gitu ya. Tertutup dan tidak mudah bergaul. Nah ini tipe C ya. Nah jadi kalau teman-teman di sini para emak-emak gitu ya, ada yang senyum-senyum gitu ya, ada yang mungkin kok kayaknya saya banget gitu ya. Nah jadi biar tahu dulu ya, jangan langsung wah saya emang nggak cocok dengan produk ini. Oh sabar ya, kita harus kenali dulu karakter kita tuh tipenya apa sih gitu ya. Dan nah ini ada nggak nih dari 185 kira-kira teman-teman ini tipe penjual yang tipe apa. Nah ya, ada bayangan mungkin ya. Jadi siapa tahu nih ya teman-teman di sini, wah kayaknya mah saya mah tipe D ya, tipe S, tipe I. Nah kira-kira bukan Mbak Riani Margarita tipe S kita ya itu. Nah ini cocok nih ya, tipe S, tipe D ya, Mbak Heni Rohaini. Ya saya ada yang tipe S, ada yang tipe D. Ya, kita lihat ya cocoknya. Nah ini ya tipe-tipe tersebut. Nah, ini cocoknya itu seperti apa sih? Kalau tipe D, marketer atau penjual yang bertugas untuk melakukan penjualan, penetrasi produk dan mendobrak market. Ya. Biasanya kalau misalnya ada produk baru, wah semangat gitu ya. Nih tipe D ya maju ya. Tipe I ya, nah ini public relation atau penjual yang akan melakukan pendekatan ke beberapa orang penting dan melakukan follow up kepada mereka yang sudah jadi pelanggan. Ini bagus nih ya. Jadi CRM, Customer Relationship Management. Orang yang udah beli gimana sih caranya beli lagi. Nah, ini tipe I maju gitu ya. Tipe S, nah ini nih customer service yang siap apapun untuk ditanya-tanya oleh calon pembeli dan menerima segala bentuk komplain dan pelanggan. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman di sini yang mungkin kurang nyaman kalau misalkan depan handphone gitu ya, kayaknya nggak beli itu ya, jadi naik naik darah gitu ya. Mungkin teman-teman ya tidak cocok ya. Jadi apa? Jadi customer service. Mending teman-teman cari tim ya, cari orang yang tipe S. Dia mah udah pasti sabar. Kalau ada keluhan, komplainan, pokoknya mah ya nggak akan baperan. Nah itu tipe S nih. Kalau misalkan kita nyari yang namanya customer service. Nah, ya. Mas Bams, maaf Ya, suaranya jadi tambah kecil nih katanya. ini gede nggak? Belum nih Mas Bams. Sekarang udah gede? Ada suaranya? Gede?
Gimana nih teman-teman? Kalau misalkan di aku sih udah sih Mas Bams. Udah aman ya kalau di Teteh ya? Di aku udah aman, tapi ada beberapa yang belum aman nih. Oh sudah aman, sudah bagus katanya. Besar suaranya dari tadi gak ada gangguan. Sudah bagus kok. Oke. Siap. Lanjut atau ulangi dari awal? Lanjut. Oke, teman-teman ya. Nah, berarti teman-teman nyimak nih ya. Oh, nggak kedengar berarti nyimak. Oke ya, luar biasa. Lanjut ya. Tipe C, nah itu admin atau penjual khusus produk-produk yang memiliki nilai cukup tinggi dengan detail dan spesifikasi produk yang cukup rumit. Nah, ini kalau misalkan ya produknya, wah ini nih harganya menengah ke atas, spesifikasi produknya harus detail. Nah, tipe C maju. Ya. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman udah tahu dengan tipikal-tipikalnya, minimal ya itu teman-teman jadi tahu saya tuh harus seperti apa lagi nih ya menghadapin calon pembeli itu. Dan tidak cukup sama si penjualnya. Penjualnya kita udah tahu, oh ternyata saya tipe D, tipe I, tipe S, tipe C gitu ya. Dan teman-teman juga harus tahu tipikal pembelinya. Nah, ini nih jangan sampai ya teman-teman yang udah bagus menawarkannya udah sesuai gitu ya, tapi tidak tahu dengan yang namanya karakter si pembeli. Nah, maka sama. Tipe pembeli pun ada dominan, intim, stabil, cermat. Nah, tipe D, ya ini si pembeli ini. Mereka nggak suka basa-basi, buang-buang waktu. Dia tuh nggak suka yang namanya keraguan-raguan. Jadi solusinya ya to the point, langsung aja. Ya, kalau ada yang mau beli gitu ya, saya mau dong bukunya ya, buku Mamuri gitu ya, bisnis online autopilot gitu ya. Nah, ya udah bungkus aja cepet. Jangan sampai, nah ini nih bertele-tele buang-buang waktu ya. Orangnya udah mau beli gitu ya, terus teman-teman ditanya gitu ya, oh sebentar Mbak, sebentar Bu gitu ya, kalau boleh tahu alasan Ibu, alasan Mbak membeli buku bisnis online autopilot ini apa ya? Udah nanti aja itu mah bagian customer relationship management ya, after sales-nya yang penting closing dulu ya. Jangan sampai terbuang waktunya sia-sia gitu ya. Tidak bertele-tele atau memberi penjelasan yang panjang lebar, langsung closing aja. Jangan ragu-ragu ya. Pokoknya mah siap-siap sama pertanyaan yang sulit ya. Istilahnya teman-teman harus punya dulu ya, harus kuatkan dulu di produk knowledge-nya gitu ya. Nah, nanti biar kalau ditanya-tanya tidak terlalu bingung ya. Tipe I, nah ini si pembelinya. Dia nggak suka terlalu banyak detail, penjual yang tidak bersahabat, sama terlalu mengemis. Nah, beli, bantuin. Saya belum ada orderan nih hari ini gitu ya. Nah, jangan sampai kayak gitu. Tapi berikanlah kesempatan mereka untuk berbicara. Nah, kira-kira kalau misalkan menurut Bani ya, nah kalau misalkan anggaplah jualnya tadi skincare gitu ya. Nah, kira-kira keluhannya apa aja ya Mbak yang sekarang ya yang sering dirasakan misalkan. Ya, biarkan mereka berbicara dan nanti kita siapkan solusinya tentunya. Gunakan pendekatan yang bersahabat dan menyenangkan. Sediakan testimoni dari calon pembeli puas dengan produk Anda. Nah, makanya kalau misalkan nih tips juga gitu ya, aduh lupa produk knowledge-nya, tapi produknya bagus, banyakin testimoninya. Ya, simpelnya seperti itu. Ada yang mungkin kalau produknya tadi skincarean, before after ya. Kalau misalkan ya mungkin produknya barang ya kayak buku, misalkan testimoni barang sampai transparan dan lain sebagainya, silahkan difolderkan di handphonenya. Jangan sampai ketika kita mau update, scroll, aduh nggak foldernya di mana ya. Nah, itu rada ribet gitu ya. Kalau misalnya kita mau update dan lain sebagainya tidak terfolder. Nah, kemudian tipe S. Nah, ini nih. Mereka tidak menyukai tekanan atau paksaan, penjual yang terlalu agresif gitu ya, dan ketidakpastian. Ya. Ini dikirimnya kapan gitu ya? Nanti kita kirim setelah pengirimannya banyak, baru kita kirim ya. Jangan ngambang seperti itu ya, kasihan calon pembeli ya. Gak usah dipaksa juga, udah beli aja nih, bagus gitu kan, mumpung lagi ada promo gitu ya. Udah cepet-cepetan ya transfernya. Udah transfer belum, dicek aja terus-terusan ya. Jangan terlalu agresif juga gitu ya. Nah, terus harus kayak gimana? Pertama, tunjukkan sikap yang tulus, hangat dan berempati selama pertemuan atau selama chattingan. Pakai emot lah gitu ya. Kalau misalkan jangan sampai cuman to the point gitu ya. Ma, jadi beli nggak? Enggak. Nah, itu kan bahaya gitu ya. Berikan cukup ruang dan waktu ya. Terus jelaskan produk secara step by step-nya. Ini tipe S ya. Karena dia sabar banget gitu. Dan tipe C, nah ini nih tipe C ya.
Mereka tidak menyukai pernyataan yang tidak logis, emosional, pernyataan seputar pribadi, presentasi penjelasan yang terlalu antusias. Pernyataan yang tidak logis, produknya apa misalkan, produknya pelangsing, bisa melangsingkan dalam waktu 3 hari gitu ya, kan tidak logis gitu kan. Tapi kalau misalnya bisa melangsingkan gitu ya, dibimbing gitu kan, 30 hari sudah ada hasilnya, itu kan rada logis ya, sebulan berarti ada treatmentnya misalkan. Nah, jadi ketika menghadapi tipe C, solusinya, pembeli tipe C ya, siapkan, tunjukkan sebanyak-banyaknya fakta, data yang nyata, kan? Lagi-lagi testimoni gitu ya. Nah, bila memungkinkan lakukan demo gitu ya untuk produk, nah, kan ada tuh produk-produk yang bisa demoin gitu kan. Nah, ini silahkan nih teman-teman bisa gunakan testimoni atau demo produk gitu ya untuk meyakinkan calon pembelinya. Nah, 2 poin udah beres nih ya. Penjualnya kita udah tahu ya, tipikalnya seperti apa. Pembelinya juga udah tahu ya. Tapi ada yang kurang komplit ya, yang dinamakan dengan poin ketiga nih, penawaran. Nah, makanya penjualnya udah bagus, pembelinya kita udah tahu, tapi penawarannya nggak menarik ya nggak akan jadi beli. Makanya semakin mudah membuat penawaran, semakin banyak mendapatkan pelanggan. Saya ulang ya, semakin mudah membuat penawaran, semakin banyak mendapatkan pelanggan. Artinya, kalau misalkan kita goalsnya pengen pelanggan, gitu ya, berarti penawarannya harus menarik. Nah, contohnya seperti apa? Ya, nah jadi nanti teman-teman bisa praktekkan atau tanya nanti ke Teh Sawa gitu kan, karena teknik-teknik yang gitu ya, yang saya jelaskan ini ada di buku 30 hari jago jualan ya, karangan Kang Dewa. Di situ ada 30 trik yang teman-teman bisa praktekkan. Ya, nah di sini saya ambil contohnya beberapa teknik yang sudah kita lakukan dan berimpact gitu ya, tentunya kepada tim ya, kepada pasukan juga. Pertanyaan itu teknik itu yang pertama pertanyaan pilihan. Nah, di sini haram hukumnya. Nah, ini ya, haram hukumnya kita bilang enggak. Jadi transfer enggak, jadi beli enggak gitu ya. Dia jawabnya pasti enggak. Nah, makanya ada pertanyaan pilihan. Lebih suka warna merah atau biru? Mau ambil ukuran yang besar atau kecil? Mau dikirim ke rumah atau kantor? Mau beli satu piece atau satu lusin? Jadi orang nggak akan ada ruang tuh, dia nggak akan bisa mengelak. Kalau satu ya pilihannya mundur deh. Tapi kalau misalkan ada dua, dia mikir-mikir mana nih yang lebih terbuka. Itu di pertanyaan pilihan. Ya. Nah, di kelangkaan. Nah, yang kedua ya, produknya jumlahnya terbatas, hanya ada beberapa stoknya. Nah, ini terbukti deh ya, kelangkaan ini. Promonya ya hanya sampai tanggal 12 November. Ya. Emang benar tanggal 12 November gitu. 2 hari lagi ini terbatas gitu kan. Dan ya salah satunya di Billionaire Store kita lagi ada promo buy one get one. Ini salah satu buku yang laris banget gitu, isi copywriting itu habis ya. Itu kita benar-benar pakai teknik kelangkaan, dan dari segi stoknya pun nggak banyak gitu. Akhirnya apa, berebut ya, 2 harian promo itu udah habis. Nah, jadi silahkan teman-teman bisa pakai teknik yang nanti kita sampaikan, dan siapa tahu teman-teman bisa praktekkan ya. Ini pakai now or never. Diskon 30% hanya berlaku untuk hari ini. Ini adalah hari terakhir promo. Nah, biasanya si penjualan, apalagi kalau lagi launching gitu ya, itu kurvanya tuh ya. Kalau nggak di pembukaan, di penutupan. Nah, makanya teknik now or never ini gitu kan, itu bisa dipakai itu ya, momen-momennya teman-teman mau yang mana. Bonus khusus buat teman-teman yang mengikuti promo launchingnya akan mendapatkan webinar eksklusif bareng A, B, C, D. Itu kita terapkan di buku main WhatsApp ya. Ada Kristinali gitu ya, ada Andika Putra gitu ya, ada Kang Dewa yang isi webinarnya. Padahal di awal itu kita tidak publish ya, beli aja buku, harganya harga spesial, harga launching gitu. Tapi ketika mendekati closing, mendekati penutupan launching, sehari atau 2 hari kita umumkan tuh webinar khusus ya bagi Anda para pembeli buku main WhatsApp. Yang tadinya mungkin hanya berpikir, oke, baca buku doang gitu ya. Oke, cuman saya baca-baca. Tapi ketika ada banyak sekali ya pemateri, mastah-mastah gitu ya, dan praktisi digital marketing yang memang istilahnya kompeten di bidangnya gitu, itu berbondong-bondong, maka kurvanya itu naik lagi di akhir. Nah, maka silahkan bisa pakai teknik itu. Atau tanya balik,
Misalkan ada yang nanya, oh harganya mahal gitu kan. Nah, mahalnya dibandingin apa dulu ya? Telur bandingin sama telur, ayam bandingin sama ayam ya. Kalau telur dibanding sama ayam, ya jelas beda gitu ya. Nah, makanya teman-teman silakan ya nanti kepoin tuh Prasawa gitu ya. Ada 30 teknik lagi yang di Blender Store kita praktekkan ya. Nah, nanti teman-teman silakan dipraktekkan, ada 30 teknik lagi di buku karangan Kang Dewa, dan ini bukunya. Nah, jujur waktu saya main BlackBerry saya belum mengenal. Tapi kalau misalkan pas lagi zamannya Line App, waktu itu ada Line App Marketing, saya udah mulai baca tuh. Karena buku ini dari tahun 2014 sampai 2020 ya. Jadi dicetak udah yang saya tuh ini Juni 2020, berarti cetakan ke-18. Berarti sekarang 2021 udah akhir. Berarti udah puluhan tuh dicetak. Nah, jadi silahkan nanti teman-teman bisa praktekkan ya ke bisnisnya masing-masing pakai teknik-teknik yang memang sesuai dengan produknya. Ya. Atau teknik surprise ya. Orangnya nggak dijanjiin apa-apa gitu ya. Tapi ketika orangnya transfer, ya ini nih ya. Kalau kita di Blender Store gitu kan, ya udah beli buku, beli ongkir. Orangnya transfer, wah kebetulan nih kakak transfernya atau mbak atau mas gitu ya. Ya silahkan nanti lihat orangnya, kalau udah senior ya mbak atau mas gitu ya. Nah, ini kebetulan udah transfer hari ini sebelum jam 5 misalkan. Nah, ini kita kasih ebook ya, sambil nunggu bukunya sampai, silahkan pelajarin di ebooknya untuk baca-baca. Ini seharga 500.000 loh kumpulan ebook. Jadi orangnya tuh nggak dijanjiin apa-apa, tapi tiba-tiba ya ketika barangnya sampai, ketika ya mungkin apa yang sudah diakadkan datang barangnya gitu ya, ada bonusnya, jadi surprise gitu ya. Nah, jadi itu bisa dijadikan pesan ya ketika orang membeli produk kepada Anda gitu ya, kepada mama di sini gitu ya, itu bisa kesan pertamanya itu bagus gitu. Wah, enak banget ya beli di emak ini gitu kan, ramah gitu ya, dapat bonus lagi, pokoknya orangnya asik gitu ya. Nah, orang-orang kayak gini tuh pepet, jangan sampai lepas. Karena nah ini bisa jadi customer loyal kita. Dan banyak sekali ya dari zaman dahulu gitu ya, dari BlackBerry gitu ya, banyak orang tuh gitu kan, itu yang memang nggak ngelihat dari segi harga. Tapi ya orang tuh kalau misalkan udah enak, kitanya udah trusted gitu ya, itu nggak akan nanya macam-macam, pokoknya transfer aja. Kayak gitu itu yang mahal gitu ya. Makanya silakan tuh cari orang-orang seperti itu, bangun hubungan ya, jangan sampai ada yang cacat gitu ya. Ya jangan sampai kitanya ya fast respon gitu kan. Nah, didata ulang tuh orang-orang yang seperti itu ya, mana tahu gitu ya, itu bisa jadi sumber penjualan kita. Oke, nah terus ya di sini ya ketika udah tahu ya dari segi penjualnya, pembelinya, penawaran, nah, kita kenali diri kita ya. Goalsnya nih untuk apa? Untuk nanti evaluasian. Pertama, karakter kita tuh seperti apa sih? Kemudian nggak, kalau misalkan kita belajar tuh harus di tempat yang ramai, atau kita harus sambil dengerin musik, atau harus yang hening gitu kan? Karena nanti ketika mungkin kita evaluasian omsetnya turun, kita kurang belajar keilmuan di ilmu apa gitu kan? Ketika kita mau belajar, wah ternyata kemarin saya rame di saya gitu ya, digangguin tuh ya sama anak kecil lah, bla 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 segala macam. Pokoknya saya harus fokus deh minimal belajar sejam sehari, nyempetin waktu keilmuan tentang Instagram misalnya. Jadi kalau kita udah tahu karakter kita, itu enak ya tentuinnya gitu. Yang kedua, itu kebiasaan kita ya. Kebiasaan ya mungkin teman-teman ketika belajar misalkan gitu ya, mama di sini kebiasaannya seperti apa? Oh, saya mah harus beres dulu dapurnya gitu ya. Saya harus bersih-bersih dulu deh rumahnya gitu ya, biar nanti kalau datang ya, datang suami ya, anak pulang sekolah misalkan gitu ya, nggak terlalu berantakan, saya bisa belajarnya nyantai gitu ya. Nah, silakan Kak. Terus dari segi keahlian, nah ini penting ya, para mama di sini gitu, keahliannya itu apa sih? Oh, saya nggak suka di depan kamera misalkan. Ya sudah, jangan buat konten misalkan gitu ya, yang memperlihatkan ya wajah gitu. Tapi bisa pakai gimmick-gimmick, pakai kata-kata, pakai video orang lain gitu kan. Yang pokoknya ketika kita mengerjakan sesuatu itu tuh jadi ya seorang yang memang ahli di bidangnya gitu. Dan nggak harus tampil. Bisa jadi teman-teman jago nulis, jadi seorang copywriter gitu kan. Bisa jadi ya yang ngedesain bagus gitu kan. Nah, apapun itu lah ya, silakan cek keahliannya apa. Dan kelemahannya juga dicatat gitu.
Oh, saya mah pelupa, wah saya mah tidak disiplin, wah saya mah berantakan misalkan, wah saya mah kalau udah belajar, kalau diganggu, ke distrak, jadi bingung gitu ya, harus memulai lagi dari awal gitu, misalkan kayak gitu kan. Kan ada yang komen ya, wah dia nggak pede depan kamera, nah ya. Terus ada lagi teknik semua emang ngeri banget sih Kak, alhamdulillah ya. Nah, terakhir, siapa figur kita ya, para emak-emak, wah saya pengen kayak Mak Muri ya, punya bisnis dekat sama keluarga, dekat suami, dekat anak gitu kan, bisa punya banyak waktu, bisnis jalan, kitanya bisa menikmati buat keluarga misalkan. Contohnya seperti itu ya, figur para emak-emak di sini siapa, benchmarknya, contohnya, biar apa, biar kita termotivasi ya. Nah, sehingga nanti ketika kita udah punya poin 5 ini contoh aja, nggak ada Kang Dewa kan di sini ya. Jadi izin ini buat contoh ya. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini, emak-emak di sini tahu, wah Kang Dewa Eka Prayoga, Instagramnya main, Facebook main, YouTube main, email main, WhatsApp main, Telegram main, apalagi ya, pokoknya semua media lah ya. Itu luar biasa banget. Kok bisa gitu kan? Nah, ada yang dinamakan talent mapping ya, salah satu untuk mengecek ya kepribadian seseorang. Ini menggambarkan karakter seseorang itu seperti apa. Dan siapa tahu teman-teman di sini merasa stuck gitu ya. Udah belajar ke sana kemari, belajar ilmu mungkin teknis, Facebook, Ads gitu ya, buat para mama gitu mungkin mencoba beriklan gitu atau yang organikan. Mau organikan mau beriklan sama aja gitu ya, belum menghasilkan. Nah, siapa tahu belum benar-benar mengenali dirinya. Ya, kalau kata mentor saya itu kenali dulu diri kita ya, baru kita bisa berhadapan dengan orang lain itu enak gitu. Nah, makanya di sini ada yang namanya talent mapping, di mana 3 teratas dan 3 terbawah itu tuh bisa jadi bakat kita sejak lahir atau bakat bawaan. Nah, kalau kita ngelihat seorang Kang Dewa Eka Prayoga, gitu, dan saya izin ya Kang Dewa, ini buat contoh. Nah, jadi kayaknya jualannya kok laris banget, kayaknya kok nomor 1 terus gitu ya untuk ya kontes affiliate juara 29 kali gitu ya, tanpa terkalahkan. Karena ya beliau tuh nomor 1-nya itu kompetisi, kompetition ya buat para mama. Jadi jiwa kompetisinya tuh nggak mau kalah lah, pokoknya harus be number one. Nah, itu tuh. Jadi kalau kita punya tim orang-orang yang kompetisinya nomor 1, enak ya, tinggal dikomporin. Oh, masa kalah tuh sama ya mama yang udah lebih senior gitu. Kamu kan masih muda, masa kalah sama yang lebih senior? Mana dong ya harga dirinya anak muda. Wah, udah kayak gitu dikomporin gitu kan. Ya udah dia makin semangat karena kompetisinya dia kuat. Yang kedua, wah seorang Kang Dewa malam ini dia lagi live ya, luar biasa. Itu seminggu tuh mungkin kalau saya ngitung hampir tiap hari live gitu. Karena apa? Nih ya, dari segi komunikasinya tuh nomor 2. Ya, kebutuhan akan untuk berbicaranya tuh sangat tinggi gitu. Pokoknya nama we sharing gitu kan. Nah, maka ada istilah sharing-sharing dahulu, sharing-sharing kemudian. Nggak langsung jualan Kang Dewa tuh ya kalau teman-teman tahu. Tapi ya pasti dijualin ya. Yang ketiga maximizer. Nah, pernah kita ngobrol-ngobrol diskusi Kang Dewa dan timnya gitu kan di ya ngadain workshop gitu kan. Kenapa sih workshopnya banyak pesertanya, banyak orang-orang yang riset ulang, yang memang ikutan ulang? Karena yang dijanjikan di workshop itu A, B, C, tapi kenyataannya tuh dapatnya A, B, C, D, E, F, G, O, banyak sekali. Ya makanya tadi bisa pakai teknik surprise juga gitu kan. Ada 3 yang terbawah nih ya. Nah ini harmoninya, relator, dan empati. Nah makanya kalau dikenal Kang Dewa tuh ya mentor ya gendeng gitu ya. Ya bener-bener gendeng gitu. Kenapa? Karena ngomongnya tuh belak-belakan, ya jelek kena hati gitu. Karena beliau ya ini mohon maaf, empatinya tuh terbawa. Jadi kalau ngomong saklek gitu kan apa adanya, wis ya pokoknya mah orangnya mau sakit hati atau enggak, yang penting saya sudah menyampaikan dengan sejujur-jujurnya. Jadi belak-belakan ya. Nah, itu tuh ya. Jadi yang memang kita harus tahu. Dan salah satunya, nah ini contohnya saya juga ikutan ya, ngetes juga. Wah ternyata benar juga nih, kalau sniping nggak bisa bohong. Ini nama KTP ya, nama ya personal branding mah Mas Bam ya, nama KTP mah Bambang Taufik Rahman ya. Nah nomor 1 tuh positif ya, jadi apapun gitu ya masalahnya, apapun hambatannya, wah saya mau berpikir positif lah ya. Ya ini hujan gitu berarti pertemuan kita ya berkah lah, insya Allah turunnya hujan gitu ya. Wah ini yang hadir 194, alhamdulillah gitu ya. Ini yang nonton 194, luar biasa. Pokoknya mah,
kok nggak ada suaranya, positif aja. Oh, mungkin gangguan teknis. Pokoknya positif lah saya Mbak ya. Yang kedua komunikasi gitu ya. Jadi komunikasinya daripada saya milih untuk sharing ngetik, ini ngobrol aja wis sejam setengah beres, assalamualaikum gitu ya. Yang ketiga responsibility. Nah, jadi ngerespon sesuatu pernah tuh ya temen mogok di mana di daerah tol yang mau ke Jakarta posisi jam 10 malam gitu ya, waduh gitu kan jam 10 nih gitu ya, wah temen deket ya udahlah janjian sama ya teman-teman di Millionaire Academy waktu itu tuh ya, udah sikat berangkat gitu kan jam 10 juga didatengin gitu ya, sampai setengah 12 di sana tuh ya, nah yang bantuin dan segala macam, jadi ya respon lah hayu juga hajar ble gitu ya, dan nah ini nih ya tiga terbawahnya nih jadi ketahuan ya, konteks analitikal itu saya kurang, termasuk nah ini 34 disiplinnya saya di bawah, oh luar biasa jadi kalau saya berpikirnya aduh tiga terbawah nih, disiplinnya di bawah, analitikalnya di bawah, konteksnya di bawah, wah saya mah minder ke Billionaire Store, saya mah minder sharing sama 194 orang ini ya. Poinnya teman-teman di sini gitu ya, kita fokusnya ke kelebihan kita aja ya, jangan fokus ke kekurangan kita. Nah, makanya kalau misalkan teman-teman di sini posisinya udah business owner gitu ya, atau sebagai leader yang punya pasukan gitu ya. Nah, ketika teman-teman tahu kelemahannya, carilah tim yang bisa menutupi kekurangan teman-teman di sini, udah selesai. Jadi kalau misalkan saya pelupa gitu ya, tinggal aja ingetin ya, pakai alarm ke gitu kan, postingannya dijadwalkan ke gitu ya, ya diakalin lah ya. Nah, itu poin-poinnya teman-teman ya. Nah, makanya ini saya titip ya buat teman-teman gitu kan. Apapun kondisinya buat teman-teman di sini gitu ya, yang sekarang mungkin lagi tersenyum lebar ya, jualannya laris gitu, alhamdulillah. Yang jualannya masih empot-empotan, yang masih satu closing aja pecah keluar aja belum gitu ya. Tenang ya teman-teman, positif dulu ya. Positif terhadap siapa? Pertama diri sendiri ya. Teman-teman harus bersyukur teman-teman masih sehat ya, masih diberi rezeki ya. Orang lain mah wah luar biasa ya, berjuta orang yang pengen ada di posisi kita kalau kata mentor saya itu ya. Makanya berpikir positif dan bersyukurlah ya terhadap siapa, apresiasi diri sendiri teman-teman ya. Kedua, sikap positif terhadap siapa, terhadap orang lain. Ketika kita disampaikan informasi, ketika kita diingatkan sesuatu hal gitu kan, ya terima kasih kepada orang lain, karena nah tanpa orang lain kita mungkin nggak dapat informasinya ya. Contoh teman-teman bisa dapat informasi Zoom ini ya malam-malam gitu ya, dapat informasinya dari Teh Mimin gitu ya, Teh admin gitu ya, di grup diingetin, di grup WhatsApp diingetin ya, dapat linknya gitu kan ya, berpikir positif aja ya. Oh ya, alhamdulillah dapat rezeki nih ya, rezeki dari sharing-sharingnya, semoga bermanfaat kayak gitu ya. Berikutnya, nah ini yang ketiga, sikap positif terhadap kegagalan. Kadang kegagalan itulah yang paling dibenci gitu ya. Udah promosi ya, udah posting nggak ada yang beli gitu ya, nggak ada yang transfer ya, PHP doang, CLBK doang ya, chat lama beli kagak, wah luar biasa. Tenang teman-teman ya, evaluasi lah ya, apa sih yang kurangnya gitu kan. Kadang kita terlalu berpikir teknis padahal non teknisnya banyak ya. Kurang minta ya, kalau kata mentor saya itu ya, kurang minta doa restu sama suami mungkin ya, jarang mungkin sedekahnya, nggak tepat waktu sholatnya mungkin ya, hal-hal yang seperti itu tuh mungkin bisa jadi faktor ya. Kurang mungkin sholat duhanya, tahajudnya kurang. Nah alhamdulillah gitu kan, ketika kita ada di suatu lingkungan yang benar-benar positif gitu kan, ketika ada sesuatu yang memang membuat anggaplah omset kita, penjualan kita drop gitu kan, nah alhamdulillah tuh selalu diingetin, ya udah berdoa lebih kenceng gitu kan, sedekahnya jangan lupa. Dan nggak tahu kenapa gitu kan, tadi itu salah satu partner gitu, kita lagi ngobrol gitu kan, pokoknya mah habis sholat asar gitu ya berjamaah tadi banget gitu, ada yang borong ya, satu orang 18 piece gitu, satu orang berapa juta yang transfer gitu. Alhamdulillah kita mah nggak ngapa-ngapain ya, kita mah cuma posting sederhana seperti ya kesehariannya, tapi ya tadi ya Allah tuh maha membolak-balik hati ya. Kita tuh lagi jualan online, kalau ngelihat sinyal tuh di atas tuh lagi berlibat gitu, ada si customer A nanya ke si penjual 1, ke penjual 2, banding-bandingin harga, belinya ke penjual 5 misalkan. Ada yang kayak gitu. Kadang kita tuh nggak sadar hal yang seperti itu tuh gitu. Fokusnya tuh ke siapa?
ke teknisnya, cara jualan, copywritingnya mungkin betul, tapi non teknisnya gitu kan. Nah, jangan sampai terlewatkan. Makanya tips ya teman-teman, saya titip. Nah, terakhir ada quotes di sini ya. Nah, perbedaan orang sukses dan gagal bukan kurang pengetahuan, bukan pula karena kurang kekuatan, tapi lebih sering karena kurang kemauan. Dan saya percaya kalau misalkan kita mau sukses bukan bisa atau enggak, tapi mau atau enggak. Mau meluangin waktunya, mau istilahnya mah kita gitu ya, ini meluangkan tenaga, pikiran, waktu yang mungkin ya pada malam hari ini para emak-emak gitu ya, enaknya mah itu jam berapa, itu jam 8 gitu ya, Andin dan Mas A udah main, Mas Pam itu cepet nih gitu ya, materinya kapan beres gitu. Ada yang seperti itu mungkin ya, tenang ya, bayar harganya di awal ya. Dan kalau misalkan kemauan aja sebenarnya tidak cukup tanpa dibarengi dengan keilmuan. Nah, makanya buat teman-teman di sini bersyukurlah dapat informasi, dapat keilmuannya ya di grup yang suka di-sharing keilmuannya gitu, karena pelajari, praktekkan, dan semoga ya dari sharing-sharing pada malam hari ini itu bisa berimpact ke bisnis teman-teman. Nah, mungkin itu aja dari saya kembalikan ke Tesawa untuk tanya jawab. Silahkan Tesawa. Masya Allah, terima kasih banyak Mas Bams, luar biasa banget materinya, keren banget. Si mama juga ini langsung pada, wah aku jadi terbuka pikirannya. Terus, nah kalau misalkan di kita nih, ada mungkin Mas Bams lihat ada yang izin left karena anaknya mau tidur, anaknya susah dikendalikan sih tadi katanya. Jadi kalau di kita gitu nih Mas Bams. Jadi beberapa kadang kalau misalkan kita pernah waktu itu nyampe jam 10:30 dan Masya Allah luar biasa banget. Banyak mama yang masih stay ternyata di 10:30 dan itu pun udah bergelut dengan anak-anaknya gitu. Biarin anak-anaknya udah tidur dulu baru dia ikut lagi webinar. Luar biasa banget perjuangan dari Mama All Shop. Aku sangat bersyukur banget bisa kenal dan bisa saling sharing nih nanti di komunitas bisnis muslimah. Jadi kalau misalnya teman-teman kita langsung sesi tanya jawab ya. Kalau teman-teman mau ada pertanyaan nih, mumpung lagi ada Mas Bams nih, boleh teman-teman tanyakan apapun yang mau teman-teman tanyakan seputar materi yang tadi gitu. Oke, nah ini Mas Bams, daging banget materinya. Terus, wah dipanggil Pak. Masya Allah, makasih ilmunya Pak. Bapak-bapak ya, padahal tadi sengaja saya tuh taruh foto SMA gitu biar kelihatan muda gitu ya. Dia nggak apa-apa ya, calon bapak-bapak. Ya, calon. Ya. Oke, ini dari Mbak Nawiyah Nur Hadi nih. Mas Bams, Cina, kan di awal chat sudah dikasih penawaran diskon dan free ongkir. Gimana caranya follow up untuk dapat postingan tapi tidak memaksa? Oke, saya langsung jawab ya. Nah, jadi Boleh. ada namanya mantra. Mantranya ada dua ya. Yang pertama itu yang tidak penting jadi penting, yang sederhana itu yang enak. Oke, saya ulangi ya. Mantra pertama yang tidak penting jadi penting, yang kedua yang sederhana itu yang enak. Ya, makanya ketika kita memfollow up, gimana caranya maksudnya itu ya? Yang tidak penting jadi penting. Nah, ya buat para mama praktekkan nih ya, buka WhatsApp-nya ya. WhatsApp-nya kan ada tuh status ya, teman-teman. Kalau misalkan kita udah saling save sama kontak kita, pasti statusnya jalan gitu ya. Nah, makanya yang tidak penting jadi penting, coba deh ya di list sehari itu ngechat ke kontak kita di status kita, mereka tuh lagi apa. Tidak penting jadi penting ya. Pertama ya, wah lagi ngelihat nih updatean nih misalkan lagi sama keluarganya gitu. Sehat-sehat ya bun, salam buat anaknya, dihitung satu gitu tuh ya. Terus scroll lagi gitu kan, wah lagi makan nih gitu kan, enak kayaknya, makan-makan aja nih, dua gitu ya. Nah kayak gitu tuh ya. Terus yang sederhana itu yang enak, nah sama ya, kalau misalkan orangnya, misalkan lagi galau atau lagi apa gitu ya, nah kita jadikanlah kita hadir di sana ya. Nah, kenapa bun kok sedih gitu kan, kayak gitu-gitu, dan itu tuh di SOP kan. Maksudnya kayak gimana? Kalau misalkan di WhatsApp bisnis gitu ya, apalagi buat mama mungkin yang all shop udah pasti pakai ya yang namanya fitur
WhatsApp ya kalau emak-emak. Itu dicek di labelnya ya, di labelnya tuh kan banyak tuh labelnya gitu ya. Ditandain yang follow up, orang-orang yang udah nanya-nanya udah tertarik tapi belum transfer ya. Di keleketek kalau bahasa Sundanya mah apa tuh ya, di heureyan tuh kan, di iniin lah, di apa bahasanya, dibecandain gitu ya, difotoin kalau saya tuh ya, misalkan dia janjinya mau transfer hari ini tapi belum transfer gitu kan, difotoin aja, halo bun aku lagi packing gitu ya, nih siapa tahu mau sekalian dikirim, jangan lupa loh kemarin invoice-nya gitu ya, biar sekalian dikirim, udah satu gitu. Jadi jangan dipaksa juga, ada orang pun mungkin lupa, banyak faktor ya, mungkin lupa, mungkin chatnya tenggelam gitu kan, mungkin dia nggak ingat, apapun lah alasannya itu pasti jadi pembenaran gitu. Nah tapi sebagai penjual kan kita harus elegan gitu ya, jangan memaksa gitu. Nah makanya tadi silakan dibuat SOP-nya orang-orang yang tadi itu ya, yang kita sudah dikasih penawaran diskon free ongkir gitu ya, gimana cara memfollow up-nya. Nah sederhana, secara halus tadi gitu kan, bisa pakai PDKT tadi itu ya. Dan jangan lupa ya, ini aku lagi packing loh, siapa tahu mau sekalian dikirim hari ini biar nanti kalau buku gitu ya, biar cepet dipelajari ilmunya, biar bisa menghasilkannya cepet gitu kan. Nah udah kayak gitu. Kadang kalau misalkan kita sudah membangun hubungan di awal gitu ya, kalau nagih itu enak kalau saya tuh gitu kan, Assalamualaikum, niat beli nggak? Ya, jangan PHP, woi rezeki orang, woi. Nah, itu enak di sepetan tuh bahasa Sundanya gitu kan, enak gitu ya. Malah ada orang kalau misalkan buku launching di Billionaire Store, saya ada list labelnya gitu. Saya tinggal nawarin, dipotoin. Ada buku baru dari Kang Dewa gitu, lu mau berapa piece? Nah, udah kayak gitu aja. Jadi kalau misalkan kitanya udah kenal gitu ya, udah enak ya, nggak ada tuh follow up yang harus halus-halusan gitu ya. Mohon maaf, lagi sibuk nggak? Oh nggak ada tuh kalau kitanya udah deket mah gitu. Makanya di awal kita jadi kebiasaan, jadiin SOP ya, sehari ngechat 20, pagi 5, siang 5, sore 5, malam 5, gitu 20 tuh gitu kan. Terus kalau misalkan 20 kali sebulan, berarti ada 600 kontak tuh sebulan yang udah kita cek, nggak terasa. Betul. 55 itu kecil. Itu sih, jawabannya. Semoga terjawab ya, Mbak Nawiyah. Oke, nih ada yang tanya lagi nih. Kalau misalnya dianggap SKSD gimana, Mas? Ah, ah. Orang dianggap SKSD gitu kan, ya emang SKSD ya, gitu ya. Nah, intinya jangan baper ya. Kalau misalkan kita SKSD, kalau saya nggak tahu ya, mungkin cowok gitu ya, bodo amat jadinya ya. Kalau orang yang mau ngeblokir mau enggak, ada kita mah nggak kenal gitu ya. Itu prinsipnya ya. Kita tuh pertama ya, para mama ngechat gitu ya, itu jangan pakai hati ya. Kadang kita suka dipikir gitu ya, tadi tuh ya, itu apa tuh, mau ngechat segan gitu kan. Padahal mindset kita, ingat, kita tuh punya produk untuk solusi orang, ya, solusi terhadap masalahnya, ya, buku edukasi. Nah, orang-orang yang dirumahkan, orang-orang yang terkena pandemi mau belajar ilmu bisnis, kita tuh punya solusinya. Tapi mindset kita tuh kadang, aduh, mau nawar-nawarin ya. Nah, kadang berat di situnya, kita tuh suka ada apa namanya teater pikiran kita gitu. Oh pikirannya tuh kalau gini gimana, kalau gitu gimana, padahal itu tidak terjadi, cuman ketakutan kita aja bebannya di situ. Makanya kita tuh luruskan niatnya, kita tuh pengen berbagi informasi, udah titik. Yang namanya berbagi informasi, mau enggak ya syukur alhamdulillah kalau beli gitu ya. Jadi ketika kita nawarin ya benar-benar tulus, nggak modus gitu ya. Jadi kalau misalkan PDKT ya tanya aja ya, keluarganya, kesibukannya apa. Dan enaknya kalau misalkan di WhatsApp gitu, udah jualannya di story aja. Kalau dia goalsnya udah berteman sama kita gitu kan, dan dia ngelihat story kita, biasanya saya teruskan. Cuma dikepoin doang tapi nggak transfer. Gitu, enak gitu ya. Yang penting mah goalsnya nih para mama, gimana caranya kita tuh bisa berteman di WA. Kalau chattingan mah udah biarin aja mengalir gitu. Kalau saya biasanya iseng, kalau di status kita orang yang tadi chattingan gitu ya, nah itu tuh yang PDKT, terus dia ngeliatin story kita tuh langsung tawarin aja. Perasaan ngeliatin doang gitu kan. Kebetulan saya bisa kasih diskon loh, lagi ada free ongkir loh ya. Nah, siapa tahu nih ya bermanfaat produknya. Nah, bisa kayak gitu. Jadi jangan langsung to the point, tapi tadi bangun hubungan aja. Ingat mantranya ya, yang tidak penting jadi penting, yang
Wih, siap. Gak apa-apa, Mak, SKSD aja. Aku pun emang kayak gitu sih, Mas Bams. Aku kenal sedekat sama customer-customernya, jadi pada tahu nih, oh, Kak Salwa nih lagi nawarin nih. Itu. Gitu. Gak apa-apa, Mak. Yang penting, ya betul tadi kata Mas Bams, kita niatnya untuk sharing dan kasih solusi ke mereka, gitu. Oke, ini ada yang di luar pertanyaan nih. Mama tuh biasanya suka agak ngakak nih. Aku senang banget kalau bisa udah ketemu sama teman-teman di komunitas bisnis muslimah karena energi bahagianya tuh nyampe gitu. Wah, siap. Oke, ini mau ditanyain atau gak usah nih ya? Tadi kan Mas Bram sini, Mas Bram udah nikah belum ya? Oh itu ya. Mas Ya, ya. Bram. Itu temanya tentang ini ya, parenting atau apa ini? Oh, seru-seru kan? Seru. Ya, luar biasa ya. Aduh. Aduh. Jadi keringetan tuh. Waduh. Oke, mungkin ada sekitar 2 pertanyaan lagi ya Mas Bams ya, karena ini udah mau jam 9 nih. Boleh, Teh. Oke, ini pertanyaan ketiga nih. Organiknya berapa lama Mas Bams sebelum tahu banyak ads-ads yang bisa mendatangkan pelanggan? Berarti cerita saya ya, kalau organik ya. Organik. Mau pakai ini nggak, Teh? Masih ada waktunya nggak? Mau pakai X-Men nggak? Yang digital marketing. Boleh Mas Bams. Bentar ya, biar sekalian dijawabnya mewakili mungkin ya. Jadi kalau misalkan yang organik sebenarnya tergantung ya, tergantung apa? Tergantung dari produknya, tergantung dari kitanya gitu. Karena seorganik-organiknya kita ya capek yang namanya organik mah gitu ya. Karena yang namanya gratisan sok silahkan posting nih ya para mama nih ya di Facebooknya, di Instagramnya. Dari jumlah follower, dari jumlah fan-nya berapa sih orang yang nge-like, yang komen. Nah, itu aja udah kelihatan ya. Orang yang berteman gitu ya dengan kita gitu ya, itu belum tentu orangnya engage, orangnya ada interaksi gitu. Nah, makanya kalau misalkan kitanya nggak mau lama-lama gitu, wasting time gitu ya, ini kita pakai ads. Nah, tapi ads juga perlu ya, perlu apa? Perlu dari segi keilmuannya tadi ya, karena kemauan tanpa keilmuan wah namanya boncos mastery biasanya tuh ya. Jadi ya asal salah apa ya, salah kaprah gitu ya, nah itu bahaya juga. Bahaya dari segi apa? Dari segi ya tadi gitu, capeknya iya, hasilnya nggak ada. Nah, maka masih ada waktu nggak nih Teh? Saya mau share X-Men kalau ada. Boleh Mas Bams. Ya, mewakili teman-teman. Saya tuh mending organik, mending ads ya. Nah, jadi ini saya dapat juga dari Kang Dewa ya. Semoga ini bermanfaat. Izin share screen. Nah, share screen ya. Bisa kok tadi aduh punya pasangan atau belum jadi lagi laptop saya. Udah ada Teh? Belum nih Mas Bams, belum muncul. Muncul. Bismillah. Nah, ini judulnya digital marketing. Ada ya? Ada. Ya, buat para mama mungkin yang sekarang lagi main atau yang bingung gitu ya. Saya mainnya bagusnya iklan atau pakai ads gitu ya. Nah, jadi silahkan nanti bisa disesuaikan sama mama di sini ya, para mama gitu kan. Bahasanya mungkin kita sederhanakan boleh gitu ya. Yang penting ngerti aja. Nah, poinnya di sini gitu kan, kalau kita jualan online itu tuh ada 3, ada traffic, ada konversi, ada relationship. Ya, saya ulang ya, ada traffic, ada konversi, ada relationship atau hubungan. Ya, pertama ada yang namanya ilmu traffic. Jadi kalau jualan online, digital marketing yang kita tahu tuh, saya mau jualannya di Shopee, saya tuh di Lazada misalkan, tuh kan Lazada bukan Lazada, gitu ya. Tokopedia misalkan. Di Instagram, Facebook itu betul gitu. Cuman dari segi di breakdown atau misalkan kita dari step by step-nya, nah itu dibagi 3. Pertama ada ilmu yang dinamakan ilmu traffic, bukan banyak ya. Nah, intinya buat para mama, ilmu traffic ini gimana caranya orang lain itu datang. Pembeli itu datang titik. Nah, gimana caranya sih pembeli itu datang? Nah, maka bisa pakai strategi. Pertama, organic traffic. Organic traffic ini yang cara gratisan
Ya, bisa pakai Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, WhatsApp, SEO, marketplace, viral dan lain sebagainya. Ini medianya, media cara gratisan. Tapi kita harus paham dulu juga ya, sama dari segi tantangannya. Kalau pakai yang gratisan tuh tantangannya apa? Pertama harus kuat di konten. Pakai Facebook gratisan, kita kontennya tuh harus kuat ya. Yang kedua tuh harus konsisten. Kontennya harus konsisten posting ya, dan kitanya harus sabar. Nah ini nih kadang gitu ya, ada yang nggak sabaran, saya tuh udah promosi gitu kan kemana-mana gitu ya, tapi nggak ada yang beli. Pakai apa? Cuman posting-posting di Facebook, temennya ada berapa? Ada 100, pada kenal nggak? Enggak. Sering like komen nggak? Enggak gitu kan. Maka yang dibutuhkan pakai organic traffic ini engagement, interaksinya kita harus kuatin. Dan yang berikutnya, kita harus paham dengan algoritma, aturan-aturan setiap medianya itu pasti berbeda. Nah, itu yang dinamakan dengan organic traffic. Kalau kitanya sudah mengeluh, waduh saya nggak bisa bikin konten, saya tidak konsisten, boro-boro ngurusin media sosial gitu ya, ngurusin anak pun, luar biasa, lagi aktif bun, misalkan gitu ya. Nah, saya nggak sabaran, berarti pindah, jangan ke gratisan. Ya, kita main yang namanya paid traffic yang berbayar. Nah, makanya di sini berbayar itu ada medianya, pakai Google Ads, Facebook, Instagram Ads. Tapi tantangannya harus siapin dari segi budget, cuan, uang gitu ya. Nah, harus siapin dengan segi keilmuannya. Facebook tuh gimana cara metode pembayarannya, ya, gimana cara ya istilahnya targetingnya, ya. Nah, ini kita harus tahu. Harus tekun, harus ngulik, harus update. Maka muncul pertanyaan, aduh saya mah, nah ini saya mah lagi ya, saya mah nggak kuat di konten, saya mah tidak konsisten, saya mah nggak sabaran, dari segi budgetnya pun saya nggak punya, dari segi keilmuan saya nggak punya, tapi gimana dong jualannya pengen laris, mohon maaf ya, buat para mama tidurnya terlalu miring ya, ya jadi jangan ngimpi mau omset besar, tapi kitanya nggak mau pilih salah satu. Nah, itu yang memang salah kaprah gitu ya. Nah, jadi itu tadi mau pakai organic traffic, mau pakai paid traffic gitu ya. Itu yang mana wae silahkan maksimalkan, yang penting menghasilkan. Kalau misalkan kita mau pakai cara yang lain, bisa pakai pasukan, pakai GV traffic gitu ya, distributor, agen, reseller gitu. Nah, salah satunya ini kita harus paham dengan yang namanya ilmu manusia, karena kita hubungannya dengan orang ya. Ada yang berperan, ada yang apalah ya, ada yang sanguin, melankolis, pragmatis, koleris. Nah, pokoknya harus tahu lah sifat-sifat karakternya dan cara menanggapinya. Yang kedua harus ada pelatihan atau trainingnya. Yang berikutnya harus ada mentoring dan pendampingan. Nah, seperti ini nih ya, ini luar biasa ya, menyediakan pelatihan gratis ya, mingguan, webinar gitu ya. Buat siapa ya? Buat para pesertanya. Nah, itu yang dinamakan dengan ini bisa pakai pasukan gitu ya. Nah, atau yang berikutnya pakai cara gratisan juga. Ini traffic yang kita punya ya, buat para emak nih ya, kontak WhatsApp tuh. Tadi saya udah jawab di ini ya, di studi kasus tadi. Email marketing mungkin nggak pakai email ya kalau emak gitu ya. Intinya ya, sumber yang kita punya. Kalau misalkan Facebooknya lagi error, Instagramnya lagi error, nggak bisa dibuka, kita mau jualan pakai apa? Kan cepat ya seperti itu gitu. Tapi kalau misalkan kita punya traffic yang kita punya, ya ini nih solusinya. Dirawat, dispesialkan. Oh kebetulan nih buat para buat para mungkin kontak di WhatsApp saya mau bagi-bagi giveaway nih, mau ada free ongkir khusus untuk produk edukasi bisnis. Kebetulan besok, nah ini nih 11 buy one get one. Yuk manfaatkan promonya buat khusus kontak WhatsApp saya kasih free ongkir. Padahal aturannya udah jelas free ongkir gitu ya, tapi bisa pakai gimmick-gimmick seperti itu. Nah itu poinnya. Yang pertama traffic, gimana caranya orang itu datang ya. Orang udah datang, pakailah ilmuwan yang seperti ini, dan tantangannya tuh mama udah tahu gitu ya. Oh, belajar apa tadi malam? Traffic. Oh, dadah gitu ya. Berikutnya ya ada ilmu yang namanya konversi. Nah, gimana tuh gitu ya? Kalau tadi gimana cara orang lain datang, sekarang gimana caranya orang yang tadi udah datang itu jadi beli, Mak? Ya. Pakai cara apa itu, Mas Bam gitu ya. Nah, kata kuncinya yang akhirnya ingat. Nah, buat mama gampang ya. Copywriting, storytelling, cover selling, hypnoselling, teknik closing, personal branding. Wah, kan bingung gitu ya, tenang. Dipelajari aja, tanya nanti di grup ke adminnya. Saya pengen belajar tentang keilmuan copywriting di mana gitu ya. Pengen belajar teknik closing, apa bukunya ya. Karena teman-teman di sini harus belajar. Ingat tadi kuncinya ya. Kemauan saja tidak cukup tanpa dibarengi dengan
keilmuan. Maka poin yang kedua, gimana caranya orang lain yang sudah datang jadi beli, maka belajarlah keilmuannya di sini. Kadang kita tuh belajarnya aja langsung nih, copywriting, personal branding bagus. Tapi ngegiring orang buat datang nggak ada ya, apa yang mau kita tawarkan ke orangnya nggak ada gitu. Nah ya maksudnya. Dan terakhir gitu ya, nah, relationship, gimana caranya orang lain yang udah beli itu beli lagi ya. Makanya nanti ada ilmu yang namanya list building, CRM dan branding ya. Pokoknya ini tugasnya tim Teh Salwa dan teman-teman gitu ya. Nah, sediakan pelatihan, mungkin teman-teman mau ngebahas apa, silakan tulis di kolom komentar gitu ya. Nanti sama Teh Salwa lah itu ya urusannya gitu ya. Nah, jadi poinnya ya para mama gitu ya. Jadi dari sekedar bukan hanya sekedar jualan online gitu ya, tapi dari segi keilmuannya pun kita harus apa. Dan teman-teman di sini beruntung banget gitu kan, ada dari teman-teman komunitas bisnis muslimah gitu ya, nanti dari edukasinya, dari postingannya, dari mungkin postingan-postingan itu bisa bermanfaat, tinggal ditanya aja di grup gitu, tanya aja adminnya, saya pengen belajar keilmuan gimana caranya mendatangkan traffic, kan jadi enak gitu ya bahasanya itu gitu. Wih, mantap. Makasih banyak tipsnya nih, Mas Bams. Ini udah mau jam 9 ya. Harus udah selesai nih, sayang banget. Padahal banyak banget ilmu yang mungkin teman-teman mau tahu nih dari Mas Bams. Mungkin nanti di beberapa waktu ke depan kita bakal ngundang Mas Bams lagi, boleh? Insya Allah. Oh, insya Allah. Siap. Nah, tadi kan Mas Bams sedikit bahas tentang buku 30 hari jago jualan ya. Nah, sebenarnya aku pun lagi baca juga nih, Mas Bam. Samaan, kita Samaan. dulu. Jadi aku belajar banyak banget, terutama tentang ISC tadi nih, Mas Bam. Ternyata memang ada apa sih namanya? Banyak banget yang harus kita pelajari dari sisi ilmunya gitu, untuk gimana sih caranya supaya bisa jago jualan. Nah, ini mungkin mama di sini, teman-teman semua mungkin yang masih bingung nih, Teh Salwa, banyak banget soalnya di grup yang tanya, aku udah lama jualan nih Teh Salwa, tapi kok belum ada yang closing ya, terus yang tanya-tanya aja terus nantinya kabur gitu. Nah, mungkin ini salah satu tips yang tadi Mas Bam jelaskan di materinya. Nah, itu bisa teman-teman praktekkan. Nah, kalau misalkan teman-teman mau lebih lengkapnya, aku saranin teman-teman baca buku yang 30 hari jago jualan. Nah, ini aku pun saat ini sedang baca buku ini dan beberapa buku lainnya tentang closing B2B dan lain-lainnya. Gitu, teman-teman. Nah, spesial untuk teman-teman yang hadir di webinar kali ini, teman-teman bisa dapetin buy one get one free bukunya. Oke, nah mau nggak sih kalau aku dan Mas Bams kasih ke teman-teman spesial buy one get one free? Mau? Ini pas ya. Ini cantik 11-11 gitu ya. Jadi nah, iya betul. Mumpung 11-11 besok deh ya, 11-11. Ya, 11-11 berarti ya. Mau dong, mau siap. Oke, jadi bukan hanya buku ini, banyak banget list buku lainnya dari Billionaire Store. Aku saat ini lagi baca beberapa bukunya. Yang pertama itu aku udah baca 30 hari jago jualan, terus lagi di buku yang marketplace nih Mas Bams, yang baru ya. Betul. Terus tim aku lagi baca buku tentang closing B2B gitu. Jadi banyak banget ilmu-ilmu yang bisa kita serap dan kita praktekkan di bisnis kita gitu. Nah, untuk teman-teman yang udah mau nih dari tadi, bukunya udah aku tag banyak banget listnya. Pokoknya siap upgrade ilmu bareng komunitas ini. Wih, mantap. Siap, Mbak Hasti. Oke, jadi untuk teman-teman supaya bisa dapetin buku buy one get one free, teman-teman bisa pertama dapetin buku, teman-teman beli satu bukunya dan boleh pilih buku mana aja gitu untuk get one free-nya. Nah, untuk teman-teman yang mau langsung dapetin spesialnya, boleh teman-teman langsung klik link yang udah saya kasih di chat. Nah, ini teman-teman bisa langsung klik aja linknya. Itu bisa nanti langsung direct ke CS dan teman-teman bisa dapetin semua buku dari Billionaire Store. Gitu. Sip. Oke. Nah, jadi jangan sampai ketinggalan untuk promonya, karena promonya sangat sebentar banget. Gitu. Jadi untuk teman-teman boleh banget kalau misalkan mau samaan nih sama aku dan Mas Bams,
baca buku 30 hari jago jualan, dan buku-buku lainnya. Aku tadi aku udah jelasin, aku lagi baca buku tentang marketplace, dan ada beberapa info yang lagi baca buku closing bertubi-tubi, terus tentang copywriting emak-emak juga. Nah, itu keren banget bukunya. Jadi untuk teman-teman yang mau dapetin spesialnya buy one get one free, boleh langsung klik link yang udah aku kasih di kolom chat. Oke, karena waktu sudah menunjukkan jam 9, waktunya emak-emak ngelonin anaknya dan mungkin suaminya ya. Oke, jadi aku berterima kasih banyak kepada Mas Bams yang udah mau diundang nih, hadir di tengah emak-emak. Wah, Masya Allah, keren banget, ilmunya daging banget. Betul kata tadi emak-emak di sini, ilmunya daging sekali nih Mas Bams. Terima kasih banyak sekali lagi dari kami komunitas bisnis muslimah ke Mas Bams dan juga seluruh tim Billionaire Store yang udah support kita gitu. Sama-sama, sehat-sehat buat Teh Salwa. Ya. Amin. Jangan ngebut pulangnya hujan ya. Buat Mama juga semangat belajarnya, praktekan ya. Ini terbatas stoknya, kita bukan jualan ya. Ini jadi diingetin sampai tanggal 12 dan buku isi copywriting udah habis. Nah, jangan sampai habis. Terus aku tadi lihat udah sold out, cepet banget ya ini sold out. Jadi buku copywriting tinggal beberapa lagi nih teman-teman. Iya. Udah ada yang habis. Siap. Jangan sampai teman-teman kehabisan kayak buku isi copywriting dan udah gak ada lagi. Jadi teman-teman boleh langsung chat aja di yang tadi sudah aku kasih linknya, udah ada kan ya? Nah, nanti teman-teman bisa langsung direct ke CS. The power of emak-emak. Sip, betul banget. Nah, terima kasih banyak juga untuk teman-teman di komunitas bisnis muslimah yang udah hadir malam ini. Luar biasa sekali semangatnya, positifnya, terus bahagianya nular banget ke aku dan juga Mas Bams. Luar biasa semangatnya banget. Aku sangat-sangat bersyukur bisa kenal dengan teman-teman di komunitas bisnis muslimah, dan aku sangat-sangat bersyukur bisa sering-sering sharing dan diskusi di grup komunitas bisnis muslimah. Itu luar biasa, anugerah yang luar biasa banget bisa kenal bareng tim komunitas bisnis muslimah gitu. Sip. Ini 1 menit lagi menuju jam 9. Mau bukunya Mas Bam? Siap. Nah, untuk bukunya teman-teman bisa dapetin di link yang sudah Salwa kasih tadi. Itu bisa langsung direct ke CS gitu. Nah, untuk promonya ini hanya 2 hari. Hanya sampai 12 November 2021. Jadi jangan sampai kehabisan karena bukunya cepet banget habis. Kayak buku isi copywriting itu udah gak ready gitu. Dan berita bagusnya free ongkir seluruh Indonesia. Ini yang emak-emak cari nih. Selalu ditanyain free ongkir gak teh, free ongkir gak teh. Nah, ini udah mau buy one get one free, terus ditambah free ongkir seluruh Indonesia. Jadi teman-teman gak usah khawatir, untuk ongkirnya gratis dikasih sama Mas Bams. Sip. Pas nih jam 9, aku ucapkan lagi terima kasih banyak untuk Mas Bams dan teman-teman di komunitas bisnis muslimah. Allah mudahkan selalu bisnisnya teman-teman, Allah lancarkan selalu bisnisnya teman-teman, Allah sehatkan selalu juga teman-teman supaya bisa hadir terus di webinar-webinar selanjutnya. Terus semoga teman-teman omset bisnisnya makin meroket nih, terus dilancarkan terus bisnisnya sampai impian-impian teman-teman bisa tercapai juga, cita-citanya bisa tercapai, semua hasrat bisa tercapai juga. Terima kasih banyak dari Salwa dan juga tim komunitas bisnis muslimah, dan tentunya dari Mas Bams. Terima kasih sekali lagi atas segala support yang teman-teman komunitas bisnis muslimah kasih ke kita. Aku senang banget bisa bertemu dengan kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dengan senang hati, teman-teman. Jazakumullah. Ya. Dadah. Sampai bertemu di webinar selanjutnya ya, teman-teman. Sip.